Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Stefani, pimpin doa dulu. Ayo. Sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Ya, silakan. Adik-adik, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Cintai bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Adik-adik masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran? Ya. Ada yang masih ingat? Coba Rahmat, apa yang pertama yang kamu masih ingat tentang kesepakatan yang sudah kita buat? Datang tepat waktu di kelas. Datang tepat waktu. Yang kedua, Ain? Berbicara yang sopan. Yang ketiga, Diki apa? Ya, yang keempat apa? Mudrika apa yang keempat? Ya, menghormati guru. Dan yang terakhir apa? Menghormati sesama teman. Nah, ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ya. Coba Rahmat apa? Tentang teks deskripsi. Nah, bisa dijelaskan kembali apa pengertian dari teks deskripsi? Coba. Teks deskripsi adalah yang menggambarkan suatu objek secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, atau mengalami teks tersebut. Nah, materi kita hari ini adalah menyimak dongeng fantasi. Kira-kira di masa kecil adik-adik sudah pernah didongengkan oleh orang tua atau sudah pernah dengar cerita-cerita dongeng? Ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat cerita dongeng apa yang diceritakan oleh orang tua? Tentang? Maling Kundang. Nah, tentang Maling Kundang. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa baca? Ya. Coba Stefani baca dulu tujuan pembelajaran kita. Alur, tokoh, dan karakter. Pada teks cerita fantasi, baik yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik menganalisis dan mengevaluasi
unsur intrinsik ya. Ada alur, tokoh, dan karakter tokoh pada cerita fantasi baik yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Nah, semua berdiri dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat satu. Tepuk semangat. Saya akan di dinding, duk duk duk, dan di dinding, duk duk duk, se, aha aha man, aha aha man, aha aha semana. Ya, tepuk tangan dulu buat semua. Ya, silakan duduk. Nah, ada yang masih ingat dengan tokoh-tokoh yang ada di sini? Ini tokoh apa? Ini? Ini? Nah, kalau keunikan dari cerita Aladin ini apa? Coba angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Coba Rahmat, apa keunikan dari tokoh Aladin? Karpet terbang. Nah. Yang kedua, Putri Salju. Apa keunikan dari cerita fantasi dari Putri Salju? Aprilia? Oh, bisa tidur dan tidak terbangun. Yang ketiga, Timun Emas. Siapa? Winry? Ya, ada? Kalau Timun Emas, apa? Ada yang masih ingat? Ya, ketika dibelah timunnya ada emas. Nah, sekarang kita ke pengertian teks dongeng fantasi. Ya, jadi dongeng fantasi merupakan cerita yang mengandung unsur imajinasi yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata ya. Jadi cerita-cerita dari Aladin itu apakah ada di dunia nyata? Tidak ya. Itu hanya di dunia imajinasi atau tidak benar, hanya fiktif belaka ya. Yang kedua, tujuan dari dongeng fantasi ini, dari teks dongeng ini, yang pertama menghibur, yang kedua ya memberikan pesan moral dan mengembangkan imajinasi pembaca. Nah, kalau misalnya ke depannya adik-adik punya bakat untuk menulis, ya, jadi akan menulis sebuah novel atau cerita-cerita yang berbau fiktif belaka ya. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video ya untuk menambah pengetahuan adik-adik. Sampai di rumah, ia dan ibunya segera mengulang lagu itu. Mereka mengulang lagu itu dengan perlahan. Ternyata yang keluar dari dalam lagu adalah binatang beracun. Bawang merah dan ibunya melarikan diri ke hutan. Mereka sangat takut dengan kejadian itu dan tidak pernah kembali lagi ke rumah. Tak lama kemudian, sang ayah pulang dari perantauan. Ia telah mendengar kejahatan istri yang amat dirinya itu. Bawang putih, apakah kamu baik-baik saja? Ayah sangat khawatir denganmu. Aku baik-baik saja, Ayah. Aku sangat senang Ayah akhirnya pulang. Ayah bawang putih pun berjanji tidak akan pernah meninggalkan putrinya itu. Akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya. Nasihat dari cerita ini adalah kita tidak boleh serakah terhadap harta, karena keserakahan. Nah, kira-kira dari tayangan video yang sudah adik-adik lihat, tema dari cerita bawang putih dan bawang merah itu apa? Temanya apa? Pak Stefani. Kebaikan yang berubah keberuntungan dan kecemburuan terhadap saudara. Apa? Sekali lagi.
kebaikan yang berubah keberuntungan dan kecemburuan terhadap saudara. Ya, kebaikan Yang berubah keberuntungan. yang berbuah keberuntungan. Nah, tokoh-tokoh yang ada pada cerita bawang merah dan bawang putih itu apa? Siapa saja? Bawang merah. Ibu tirinya memakai Ya, coba Rahmat ulang sekali lagi. Siapa saja tokoh yang ada pada cerita bawang putih dan bawang merah? bawang putih, Bawang putih, bawang merah, bawang merah, bapaknya, bapaknya, sama tiri, ibu tiri, sama saudara tiri. ya sama nenek, ya nenek yang ada. Nah, adik-adik, yang berikut adalah unsur-unsur intrinsik, ya. Jadi adik-adik harus menentukan unsur-unsur yang ada pada cerita ya atau pada dongeng fantasi. Nah, yang pertama adalah tema ya. Tema ide yang paling mendasar atau yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Jadi kalau misalnya adik-adik membaca sebuah cerita atau sebuah dongeng dan tema ini adalah hal yang paling cepat adik-adik tahu ya. Karena di saat kita membaca judulnya, kita sudah pasti menebak bahwa oh ini adalah tema ya. Nah, yang kedua adalah alur. Ya. Alur itu adalah jalannya sebuah cerita. Nah, kalau alur yang ada pada cerita bawang putih dan bawang merah itu alur apa? Rahmat apa? Alur maju. Nah, adik-adik tahu dari alur majunya itu karena apa? Coba Stefani. Karena apa? Dimulai dari bawang putih masih kecil baru beranjak dewasa ya Abdul. Ya baru apa lagi? Ayahnya menikah. Dan mamanya meninggal. Dan ibunya meninggal. Nah, yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh-tokoh yang ada pada cerita bawang putih dan bawang merah kan tadi sudah disebutkan ya. Nah, penokohan itu adalah karakter ya. Jadi penokohan itu ada dua, protagonis dengan antagonis. Kalau protagonis apa? Protagonis itu baik. Jadi karakter dari cerita bawang putih dan bawang merah itu apa? Ya. Kalau bawang putih karakternya apa? Baik. Kalau bawang merah karakternya apa? Jahat, buruk, licik, sombong. Kalau ibu tiri? Ibu tiri serakah. Ya, pilih kasih terhadap anak kandung dan anak tiri. Kalau ayahnya karakternya seperti apa? Baik. Ya, sangat baik. Kalau nenek yang ada pada cerita itu? Baik. Nah, yang keempat adalah latar, yaitu tempat yang ada pada cerita ya. Ya, kira-kira latar dari cerita tadi bawang merah dan bawang putih di mana? Ya, di sebuah desa ya yang berada di Riau ya. Yang kelima, sudut pandang. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Nah, jadi kalau untuk nama kelompok itu Ibu kasih ini beruang. Nah, ini beruang kelompok 2, kelompok katak ya. Kelompok 3 kelinci. Ini ya. Yang keempat kelompok kura-kura. Nah, adik-adik, poin penilaian Ibu yang pertama itu kerjasama ya. Kerjasama. Yang kedua keaktifan adik-adik dalam berdiskusi. Nah, untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD atau lembar kerja peserta didik, adik-adik harus membaca dulu teks yang ada di situ ya. Nah, setelah itu adik-adik menentukan unsur-unsur intrinsik yang ada pada teks yang ada di LKPD.
Misalnya temanya apa? Dibuktikan dengan teks ya. Tema, alur, tokoh, penokohan, latar dengan amanat. Ya, sudah paham semua? Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal LKPD. Ya. Silakan adik-adik presentasi di depan kelas setiap kelompok ya. Jadi dimulai dari kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kamu. Silakan maju. Jadi perkenalkan diri. Nah, di sini. Nah, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja. Unsur-unsur intrinsik dalam cerita Maling Kundang adalah baca dulu unsur-unsur ini. Itu kan ada temanya adalah ini langsung di situ, tapi baca dulu DP unsur-unsur. Membaca ke tema. Unsur-unsur intrinsik, tema, tokoh, dan penokohan latar alur amanat. Tema cerita adalah legenda Maling Kundang. Tokoh dan penokohan. Maling Kundang, Badai Ubaya, istrinya Maling Kundang. Latar di desa tempat kejadian di pantai air manis di Padang. Alur maju dikarenai mulai dari Maling kecil hingga menjadi dewasa. Mana kita harus selalu menyayangi orang tua kita dan menunjukkan rasa hormat pada mereka. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua yang selalu merawat kita dari kecil hingga dewasa. Bukti dalam teks. Pada suatu hari ada seorang janda bernama Badai Ubaya yang berkampungan di pantai air manis. Tokoh dan penokohan berlari menghampiri Maling Kundang saat dia turun dari kapal. Latar Badai Ubaya terima selalu sama tidak ada yang tahu di mana Maling Kundang berada. Lalu ketika Maling Kundang sampai di kapal, Maling Kundang tidak mengambil itu amanat. Sekali-sekali kita menyayangi orang tua kita yang sudah merawat kita dari kecil. Kedua, jelaskan mengapa cerita tersebut dikatakan sebagai cerita fantasi. Dikarenai cerita tersebut tidak ada di dunia nyata. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Sasrinado. Kenalkan nama saya Riana Alfi. Kenalkan nama saya Sandro. Kenalkan nama saya Madulani. Unsur intrinsik. Tema,
kedurhakaan terhadap orang tuanya, tokoh dan penokohan, maling kundang, ibu maling kundang dan istrinya. Di pantai air manis. Alur maju. Amanat, janganlah berdari kepada orang tua, apalagi terhadap Ya, iya, iya. demikian dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada lagi tanggapan untuk kelompok 3 atau ada pertanyaan? Kalau masih ada silahkan berdiri dulu di depan kelas. Coba Rahmat, apa pertanyaan untuk kelompok 3? Di dalam teks dengan nomor 2, jelaskan mengapa cerita tersebut dikatakan sebagai cerita fantasi. Ya, bukti dalam teks. Bukti dalam teks yang apa itu? Apakah temanya, tokoh, alur? Alur, di alur. Karena dia maling kundang berawal dari kecil hingga dewasa. Ya, alurnya maju. Maling kundang memiliki watak yang jahat dan ibu maling kundang Jelaskan mengapa cerita tersebut dikatakan sebagai cerita. Oh, mengapa cerita tersebut dikatakan sebagai cerita fantasi? Apa? Apa kelompok 2? Kelompok 3. kan kami berdiskusi. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Yang ada pada cerita Maling Kundang siapa saja? Ya, Rahman. Ya. Istrinya dan anak. Alur yang ada dalam cerita Maling Kundang apa? Alur maju ya, dimulai dari Maling Kundang. Ya, beranjak dewasa dan merantau menjadi orang sukses, dan ketika dia sudah menjadi orang yang sukses, dia sudah mulai sombong dan lupa dengan kebaikan orang tuanya. Nah, amanat apa yang disampaikan pengarang pada cerita Maling Kundang? Kita harus selalu menyayangi orang tua kita dan menunjukkan rasa hormat pada mereka. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua yang sudah merawat kita dari kecil hingga dewasa. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Nah, sekarang kita akan main kuis ya. Jadi setiap kelompok akan maju satu perwakilan dari setiap kelompok. Nah, jadi kelompok 1 Rahmat ya. Kelompok 2 Kasma. Kelompok 3 Aprilia, dan kelompok 4 Stefani. Ya, benar ya, tepuk tangan. Ayo nomor 3, berikut ini yang bukan merupakan ciri cerita fantasi apa? Cerita bersifat nyata. Ya, benar. Yang keempat. Ya, sebuah cerita yang disusun sesuai urutan waktu berdasarkan daya hal dan daya pikir disebut apa? A. Cerita anak, B. Cerita fantasi, C. Cerita imajinasi, cerita rakyat. Ya, benar. Tepuk tangan dulu ya. Ke atas. Aku
kiri, atas. Siap berdoa. Satu dari kanan, Kanan. satu dari kiri. Bersama menjadi dua. Sekarang Ibu akan membagikan asesmen formatif. Ini ada 5 soal yang harus adik-adik jawab. Gampang ini. Nah, jadi sampai di sini sudah paham semua? Jadi apa pengertian dari dongeng fantasi? Ya? Apa ya? Siapa yang bisa mengulangi lagi apa pengertian dari cerita dongeng fantasi? Jadi dongeng fantasi adalah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi atau yang bersifat imajinasi, ya. Jadi unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi ada apa saja? Ada yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima aman. Nah, sekarang kita masuk di refleksi ya. Nah, apa hal baru yang adik-adik pelajari dari kegiatan pembelajaran ini? Ya, coba Rahmat, apa? Ya, dongeng fantasi. Yang kedua, bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pembelajaran ini? Ya? Sudah ada? Sudah paham semua? Sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Yang ketiga, bagaimana perasaan adik-adik pada pembelajaran materi ini? Senang semua? Senang semua? Ya. Yang keempat, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada saya? 5 semua? Yang kelima, bagaimana? Bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan? Semua? Nah, sekarang mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya.